menaikkan sekolah minggu kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti Kak Dian yang bawa kita dalam doa. Oke Dede, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini kami bisa memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan kasih anugerah-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan bernyanyi, mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita menaikkan pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagi kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Dengan baju ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memeluk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Oke Dede, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya di tahun baru yang berbahagia ini? Tentunya saya berharap adik-adik semua tetap sukacita, tetap semangat memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan, dan sekalipun kita masih di rumah, tetapi saya percaya tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik semuanya. Amin. Tuhan Yesus baik ya di tahun yang baru ini, tahun 2022. Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik bagi kita semua. Nah, kali ini kakak akan membahas sebuah tema tentang Tuhan bisa pakai siapa saja. Diambil dari
kisahnya Bileam dan juga keledainya yang bisa berbicara. Loh, kok bisa ada keledai yang bisa berbicara? Nah, adik-adik saksikan kisah selanjutnya dari cuplikan video berikut ini. Adik-adik semuanya, jangan lewatkan. Keledai yang bisa bicara. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 41. Suatu hari, orang Israel berkemah di dataran Moab, dekat dengan kerajaan Moab. Balak adalah raja Moab. Balak menjadi takut jika nanti kerajaannya diserang oleh orang Israel. Raja Moab mencari seorang tukang tenung yang bisa mengalahkan orang Israel, yaitu Bileam. Raja Moab mengutus para pelayan kerajaan Moab untuk menjemput Bileam. Pada waktu malam, Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Lalu berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab. Tiba-tiba di tengah jalan, keledai milik Bileam kakinya berhenti tidak mau berjalan. Bileam pun marah dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dapat bicara. "Kenapa kamu memukul aku?" Di depan mereka ada malaikat yang berkata agar Bileam mentaati perintah Tuhan. Raja Moab memerintahkan Bileam agar mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi Bileam tidak mentaati perintah Raja Moab, dia malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Raja Moab sangat marah karena Bileam memberkati bangsa Israel. Akhirnya, Bileam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Nah, adik-adik tahu tadi dari kisah cuplikan videonya kan? Kisah seorang dukun yang bernama Bileam dan juga seorang raja Moab yang bernama Balak. Nah, dari kisah tadi adik-adik bisa kenal bahwa ketika orang Israel sedang melewati satu daerah Moab, mereka berkemah di dataran Moab. Nah, adik-adik nanti kalau udah punya waktu sekolahnya bisa berlibur, nanti adik-adik bisa ada waktu misalnya sama teman-teman berkemah di suatu tempat di gunung. Nah, berkemah itu adalah menginap di suatu tempat dengan memakai kemah untuk bermalam, bukan di restoran, bukan di rumah makan, tapi di tempat yang tidak ada rumah di situ. Jadi berkemah misalnya di gunung, di dataran rendah, di dataran tinggi. Nah, adik-adik semuanya, itulah orang Israel sedang berkemah di dataran Moab. Mereka sedang berhenti di tempat itu. Tetapi Raja Moab itu merasa keberadaan orang Israel itu tidak baik. Dan akhirnya dia memanggil dukunnya yang bernama Bileam untuk mengutuk orang Israel. Nah, adik-adik semuanya, makanya tidak boleh mengutuk. Gak boleh mengutuk teman-temannya. Misalnya gini, aku mengutuk kamu jadi kodok. Itu gak boleh adik-adik semuanya ya. Jadi yang diizinkan firman Tuhan adalah kita memberkati teman-teman, memberkati keluarga, mendoakan mereka supaya mereka sukses, supaya mereka bahagia. Tidak boleh mengutuk.
Tetapi Raja Balak di dalam cerita dan kisah ini adik-adik, dia mengutuk orang Israel dengan memanggil seorang dukun sakti yang bernama Bileam. Nah, walaupun pada malam hari Bileam ini, dukun ini adik-adik, sudah diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi, tetapi dia bersikeras. Karena apa? Karena uang. Karena uang ini, uang money. Tetapi pada saat mereka berangkat hendak mengutuk orang Israel, Bileam ini dalam perjalanan tiba-tiba kudanya itu berbelok arah, dia melawan arah. Dan pada saat pertama kali dia berbelok arah, Bileam memukul dia. Kedua kali dia berbelok arah lagi, dia memukul kudanya, keledainya. Kemudian ketika dalam ketiga kali, akhirnya sampai pada satu tempat di mana jalan itu sempit sekali, cuma mereka berdua. Lalu tiba-tiba kaki Bileam itu tercepit di tembok, dihimpit sama keledainya. Dan setelah itu adik-adik tahu, Bileamnya marah sama kudanya dan dia berkata, "Aduh, kalau ada saja senjata di tanganku, tak bunuh kamu kuda ya." Keledai ya. Tiba-tiba malaikat Tuhan itu membuka mulut daripada keledainya. Dan keledai berkata, "Tuhan, kenapa engkau memukul saya? Apakah saya pernah menyakiti Tuhan seperti ini sebelumnya?" Tapi dia berkata, "Tidak. Kenapa kamu melakukan ini?" Tiba-tiba malaikat Tuhan membuka mata dukun ini, Bileam ini. Wah, tiba-tiba ada seorang malaikat membawa pedang di tangannya. Dan malaikat itu marah kepada Bileam. Dia berkata gini, "Kenapa kamu memukul kudamu? Seandainya saja kudamu tidak menghindar di depanku, mungkin kamu akan tak bunuh sekarang juga." Ketakutanlah Bileam sampai berlutut mukanya ke tanah adik-adik semuanya. Karena dia melihat malaikat Tuhan yang sedang marah. Kenapa? Karena dia berusaha mau mengutuk orang Israel. Nah, adik-adik semuanya, adik tahu bahwa apa terjadi seterusnya? Akhirnya Bileam sadar, dukun ini sadar, karena diperingati oleh malaikat Tuhan. Dan dia berkata, "Baiklah Tuhan, aku akan mengikuti apa menjadi maumu." Malaikat berkata kepada Bileam, "Lakukanlah apa yang saya lakukan. Kehendaki kamu lakukan, tapi jangan mengutuk orang Israel." Dan setelah itu panjang lebar kisahnya dalam perjalanan. Akhirnya Raja Balak bertemu dengan dukun sakti ini, dukun Bileam ini. Dan ketika sampai di suatu gunung, Bileam ini tidak mengutuk orang Israel. Kenapa? Karena dia takut sama malaikat Tuhan ya. Kalau tidak, dia nggak akan dihajar sama malaikatnya. Dan akhirnya apa yang dilakukan Bileam? Dia memberkati orang Israel supaya mereka diberkati luar biasa. Keturunan Israel itu luar biasa. Jadi ada semuanya doa kita harus lebih tulus kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa memberkati kita. Termasuk adik-adik di rumah, Tuhan bisa pakai adik-adik untuk bisa memberkati keluarga. Dan terutama tidak boleh mengutuk. Tidak boleh, karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mengutuk. Jadi adik-adik semuanya, dalam kisah ini yang terpenting adalah adik-adik hendaklah menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Jadi ketika ada di rumah, ada yang dipakai Tuhan untuk bisa mendoakan, untuk bisa memberkati orang, untuk bisa menjadi saluran berkat dimanapun adik-adik berada. Dan saya percaya adik-adik di rumah punya niat berbuat baik, bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang jahat, tapi kata-kata yang baik. Karena Tuhan Yesus memberkati kita di tahun yang baru ini. Hore, selamat tahun baru adik-adik semuanya. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Jadilah orang yang mau menjadi berkat bagi sesama keluarga dan adik-adik semuanya. Jangan menjadi seorang dukun, ya, tak boleh jadi dukun. Tapi menjadi berkat buat Tuhan Yesus. Haleluya, adik-adik semuanya. Selamat tahun baru adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu ini. Dan kami percaya Tuhan memelihara kesehatan kami dan jadikan kami berkat dan jadikan alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama saya Wanda. Kita akan membuat aktivitas kita. Aktivitas kita ini sudah bagian kepada adik semua. Ini ada mata-mata yang ini.
kita mau mewarnai dulu ini. Mewarnainya sesuai kesukaan warna adik-adik masing-masing. Oke. Nah, adik-adik ini sudah jadi. Sekarang kita mau gunting sesuai pola. Oke. Ini sudah digunting sesuai pola. Sekarang kita mau tempel matanya. Tempel mata. Nah, ini matanya sudah ditempel. Sekarang kita mau tempel ininya di sini. Nah, ini sudah jadi kayak gini. Nanti adik-adik juga bisa buat seperti ini, lebih bagus lagi dari Kak Ella. Oke, sudah jadi. Sampai minggu depan lagi aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.